Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan firman-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh, seumur hidupku mau menyembah-Mu. Oh, haleluya,
hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bernafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Oh, selamanya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus. Kemuliaan bagimu, sebab itu ku
pujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu, oh Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini untuk anugerah-Mu. Kembali kami boleh bersekutu pagi hari ini Tuhan. Semua karena kasih karunia, karena anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih kami dapat memandang Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tundukkan kembali hati kami ini sepenuhnya untuk mendengarkan perkataan-perkataan-Mu. Sebab hanya perkataan yang keluar dari mulut-Mu saja Tuhan, itulah yang menjadi kehidupan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau saja yang memuliakan kami. Haleluya. Mari semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Gimana Arta, sudah sehat? Belum Pak, tambah parah. Wah, kenapa tambah parah? Oh, Pak. Ya bilang udah pikir rame. Enggak ada yang kupikir. Enggak ada ya. Baiklah. Baik, puji Tuhan. Mana yang di radio ada nggak? Ada yang mau sharing pagi ini? Di radio selamat pagi. Ada yang mau sharing pagi ini? Dari Tanjung Piayu. Katanya tulang sudah datang, ini mana tulang ini kok nggak nampak wajahnya? Masih tidur, Pak. Tuh, masih capeknya dia. Baik, Mbak Tian mau sharing? Yang di studio mau sharing? Bah, belum juga sharing. Baik, Tuhan, mari kita mulai ya. Oke, ini tinggal sedikit lagi, 3 halaman. Kita selesaikan ya. Baik. Dia berdoa saat memecah-mecah roti, dan dia berdoa saat memberkati orang lain. Mengapa dia melakukannya? Kepada roh lah dia berdoa. Jadi istilah Bapa dan Anak itu sebetulnya tepatnya itu adalah ciptaan dengan pencipta ya. Gitu ya. Roh. Ciptaan dengan roh. Gitu. Allah itu roh. Gitu ya. Baik.
kepada Tuhan yang di sorga dari perspektif dagingnya. Jadi dari sudut pandang manusialah Yesus menjadi anak dalam tahap pekerjaan itu. Namun pada tahap ini dia tidak berdoa. Mengapa demikian? Ini karena apa yang dia lakukan adalah pekerjaan firman dan penghakiman serta hajaran dengan firman. Dia tidak membutuhkan doa dan pelayanannya adalah berfirman. Sekarang maksudnya ya. Dia tidak disalib dan dia tidak diserahkan oleh manusia kepada mereka yang berkuasa. Dia hanya melakukan pekerjaannya. Pada saat Yesus berdoa, jadi ini perbedaan antara Yesus dan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kan Yesus adalah inkarnasi Tuhan yang pertama. Gitu ya. Sementara Tuhan yang Maha Kuasa adalah inkarnasi Tuhan yang kedua. Kalau disebut inkarnasi artinya Tuhan menjadi manusia. Namun hakikatnya tetap satu. Jadi Tuhan itu satu yang mengerjakannya. Cuman pekerjaannya berbeda. Gitu ya. Jadi walaupun mereka manusia punya tubuh manusia, namun tubuh manusianya itu adalah tubuh ilahi. Gitu ya. Karena tadi kan yang mengerjakan itu satu. Nah, kita harus benar-benar, jadi kalau sudah seperti itu saudara, itu sudah benar-benar harus kita tuliskan gitu. Dalam loh hati kita gitu. Kalau dikatakan loh itu dikatakan diukir dia dalam batu gitu. Kalau kita sudah ukirkan dalam batu itu kan sulit untuk dihapus. Nggak bisa dihapus pakai penghapus. Artinya tancapkan, tanamkan itu kuat-kuat. Nah, disitulah sebetulnya letak keselamatan kita. Ketika kita memegang perkataan itu, saudara. Jadi demikian juga ketika kita menerima roh Tuhan itu sendiri. Yang kita terima itu sebetulnya adalah firman-Nya. Jangan yang lain. Kalau yang lain kita terima itu nanti kita mistik. Nanti kita itu supernatural. Kalau kita terima itu kita bisa mati, saudara. Makanya banyak hamba Tuhan yang diurapi, urapannya kuat, mereka sakit jantung gitu. Salah. Karena siapapun yang berhadapan dengan roh Tuhan pasti mati gitu. Makanya saudara ketika kita berpikiran tentang roh saudara, maka alam roh itu bisa akhirnya menyerang kita kalau kita tidak kuat firman. Gitu ya prinsipnya ya. Supaya kita ngerti. Jadi apa yang telah kita lalui ketika kita itu melewatinya dulu tentang alam roh gitu ya. Tentang dunia roh gitu. Itu menjadi pengalaman bagi kita. Jadi kita patut bersyukur kita menerima firman yang baru ini gitu. Inilah sebetulnya yang membuat kita itu bisa hidup selamanya gitu. Karena kita aman oleh firman-Nya gitu. Jadi dengan kan apa yang kita percayai akan terjadi kepada kita. Nah, puji Tuhan kita melalui berbagai macam peningkatan dalam roh kita, saudara. Gitu ya. Itu yang mesti kita berhati-hati gitu. Ketika kita sedang berhadapan dengan Tuhan itu.
Jadi ingat selalu. Jadi misalnya apa yang saya katakan gitu ya tentang tentang Tuhan itu nyata. Jadi jangan bermain-main gitu. Maksudnya itu jangan, kalau sudah sampai pada tahap ini, memang kita itu bisa menerima kasih karunia-Nya. Tapi berhati-hatilah tidak menyinggung Tuhan itu sendiri. Gitu. Jadi kalau sudah sampai pada tahap itu, saudara, aduh. Kadang-kadang kita tidak tahu, karena kan segala sesuatunya itu adalah kedaulatan Tuhan. Makanya ada istilah, jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi katanya. Itu nggak terjadi demikian saja gitu. Itu kebenaran juga. Nah, jadi walaupun Tuhan itu datang dengan kesederhanaan, dia menjadi seorang hamba gitu. Tapi dia itu tetap pencipta gitu. Makanya Musa pun mau dibunuh dia. Nggak ada masalah. Tuhan bunuh dia pada saat itu tidak ada masalah. Dia bisa membangkitkan yang lain. Ya, bisa. Bebas dia. Dia nggak bisa diatur. Dia bebas. Lagi pahami prinsipnya ya. Oke, mari lihat. Dikatakan dia tidak berdoa. Ini yang dikatakan. Namun pada tahap ini, maksudnya pada tahap sekarang ini ya, yang dikatakan itu. Bukan pada tahap yang sebelumnya. Sekarang dia sudah berbicara dari perspektif Tuhan yang Maha Kuasa, atau Tuhan zaman sekarang, atau Tuhan akhir zaman, atau Kristus akhir zaman, gitu ya. Nah, dia tidak berdoa. Mengapa demikian? Ini karena apa yang dia lakukan adalah pekerjaan firman dan penghakiman serta hajaran dengan firman. Jadi mari perhatikan, saudara. Jadi ketika kita mendengarkan persekutuan ini, saudara mesti belajar takut akan Tuhan. Karena Tuhan sedang ada di antara kita. Gitu. Ya, jadi dia katakan dia melakukan penghakiman serta hajaran dengan firman, dengan kata-kata. Tapi walaupun demikian, kita tetap harus ingat juga, dia adalah juga Tuhan kasih karunia, yaitu Yesus. Jangan terputus, kalau enggak saudara kita nggak bisa melanjutkan hidup kita. Udah mati kita. Makanya lihat saudara, ketika Yohanes berhadapan dengan Tuhan Yesus di Pulau Patmos, coba lihat di sana. Kan seperti mau mati, seperti orang mati kan dia. Tapi apa yang terjadi sesudah itu? Tuhan mengulurkan tangannya kan. Lalu mengalirkan kehidupan bagi dia. Jangan takut katanya. Dia langsung berubah wujud dari yang tadinya dia roh yang boleh dikatakan bisa membinasakan daging gitu. Lalu dia berubah. Dari situlah sebetulnya kita itu mulai harus belajar mengenal Tuhan gitu. Dari situ langsung kita itu diajar dengan bagaimana Tuhan itu berubah menjadi malaikat. Ingat di waktu mengunjungi Abraham gitu kan. Di situ sebetulnya kan dia sudah menyamar. Yang mengunjungi juga, walaupun yang mengunjungi dia itu adalah utusan, mengunjungi Maria itu utusan.
namun itu mewakili Tuhan. Jadi Tuhan ada di sana. Kalau ada utusan-utusan khusus seperti itu, saudara. Yang mengunjungi Gideon, yang bergulat dengan Yakub di tepi sungai Yabok itu, saudara. Itu Tuhan itu sendiri. Nah, jadi kalau dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa, itu adalah Tuhan itu sendiri, itu kebenaran. Jadi kita nggak bisa melihat karena dia itu seorang perempuan, lalu kita menganggap dia rendah gitu. Jadi nggak bisa murid Paulus menganggap dia itu rendah. Artinya Paulus nggak boleh menganggap dia rendah. Dia harus cabut kata-katanya tentang bahwa perempuan tidak bisa mengajar. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, katanya. Kan itu kan dituliskan dia kan di dalam suratnya gitu. Nggak bisa kayak gitu. Karena perempuan itu sudah berdosa, katanya. Kan gitu kan? Dialah yang berdosa. Adam tidak berdosa. Siapa bilang? Adam sumbernya kok. Justru Adam yang lebih berdosa. Tapi kalau kita cari-cari kesalahan, tentu Tuhan yang berdosa. Kira-kira kayak gitu. Namun mungkinkah Tuhan berdosa? Mana bisa? Kalau kita katakan begitu, mau jadi bagaimana dunia ini? Mungkin kan? Itu sesuatu yang mustahil gitu. Jadi kalau dia katakan kalau firman-Nya dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa, itu kebenaran. Karena dibuat, ditanggungkan atas dia dosanya. Atas dosa seluruh ciptaan yang lain. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa ditebus. Jadi itulah proses pekerjaannya. Jadi perhatikan nanti saudara, apa dampaknya ketika kita itu mengetahui kebenaran ini. Saudara mesti berani berpikir kalau engkau itu smart. Engkau harus berani berpikir engkau kuat. Kalau Tuhan zaman sekarang itu adalah perempuan, para perempuan-perempuan di sini harus kuat gitu loh. Iya. Jangan bersungut-sungut. Kalau di masa yang lalu, pria itu rasanya kepala. Ya kan? Masa sekarang perempuan itu disetarakan gitu loh. Kalau di masa yang lalu perempuan itu berahi terhadap suaminya katanya gitu kan. Artinya sampai tergantung gitu. Itu kan kutukan kan. Memang itu baik untuk membuat keteraturan. Tapi ketika Tuhan sekarang datang sebagai perempuan, walaupun dikatakan itu tidak memandang gender katanya saudara, tapi yang lebih harus sadar itu ya memang perempuan gitu. Karena Tuhan telah pernah menjadi laki-laki. Kira-kira kayak gitu loh. Kan di surga tidak ada gender. Harus sadar gitu. Tapi bukan berarti jadi melawan. Bukan. Makanya apa yang membuat saya berani bicara?
Saya laki-laki. Anak perempuan itu katanya melahirkan anak laki-laki. Jadi itu yang membuat saya berani bicara gitu loh. Karena ada dasar saya. Dasar saya apa? Firman. Engkau pun para perempuan harus sadar juga. Karena kita bicara dari perspektif kita sebagai manusia. Oke? Harus bisa ya. Kita harus bisa berani melangkah untuk masa depan. Umur kita gak segini loh, terus. Kita pun gak sehat terus. Kita akan mengalami yang namanya kelemahan tubuh. Ketika sekarang inilah kita sedang isi minyak kita. Isi buli-buli kita. Untuk perjalanan kita selanjutnya. Ya. Jadi kalau saudara lihat orang tua, pandanglah kira-kira gimana kalau kamu sudah tua kayak gitu. Iya. Mesti berani pikir kayak gitu. Supaya benar-benar kita kumpulkan minyak kita sekarang. Baru kita bisa berjalan terus. Ingat, kita itu dijebak dengan yang namanya hidup kekal. Oh, kita masih hidup 70-80 loh. Gimana dengan yang pertama? Mereka hidup 900 tahun lebih. Gimana? Coba lihat. Apakah kita masih semangat dulu? Makanya saudara kita itu disuruh memperhatikan gitu. Perhatikan teman-teman kita yang dulu. Kita harus belajar gitu. Harus benar-benar perhatikan mereka yang mencari harta dunia ini. Coba lihat menuju kemana mereka. Jangan mau sama. Makanya dikatakan di akhir zaman kita mesti beli emas yang telah dimurnikan. Dengan apa kita beli? Kalau tujuan kita masih mencari harta kekayaan, mengumpulkan harta di dunia, engkau akan kehilangan nyawamu. Engkau akan kehilangan hidupmu. Oh, jangan bilang umurku masih sekian. Masih lama aku mati. Siapa bilang? Jadi dengan apa yang terjadi pada diri kita, kita sendiri yang masih tegas pada diri kita. Haleluya. Ya. Mana ada yang menyangka, Yudas pun mungkin gak sadar kalau pada akhirnya dia itu harus mengkhianati Tuhan. Ya, tadinya baik-baik saja, makan sama-sama, ada. Tapi diam-diam saudara, dia melakukan sesuatu. Hatinya jahat, tapi ditutupi. Tuhan gak tahu kok. Ya. Ditutupi saudara. Emang iya. Walaupun Tuhan itu maha tahu, tapi ketika dia menjadi manusia, dia buat dirinya tidak tahu. Iya. Sampai pada saat dia, pada waktu perjamuan terakhir itu saudara, disitulah baru dia
dirasuki oleh iblis. Keluar dari perlindungan Tuhan. Saudara, kadang saya harus ngomong tegas kayak gini. Iya. Jadi jangan pikir, karena dia papa kok, baik kok, bapak itu bisa ini. Kita bukan sedang berhadapan dengan manusia biasa. Apa kita tahu Tuhan menampakkan diri bagi kita? Yohanes yang berani menyenderkan telinga kepalanya di dadanya Tuhan Yesus pada saat Tuhan menampakkan diri kepada dia, mau mati dia. Iya. Walaupun demikian, saudara, kita masih tetap bisa sama-sama. Iya. Saya tetap bisa menjadi suami daripada istri saya. Ya. Orang tua daripada anak-anak saya. Ya, biasa. Tapi hidup kita itu berjalan terus, saudara. Iya. Kalau sudah sampai di situ, saudara, ya, disitulah kita itu, saudara, benar-benar bukan milik kita lagi. Milik Tuhan. Jadi saudara, ketika kita lihat dari setiap perkataan-perkataan itu, lihat saudara, kita itu dituntunnya itu, saudara. Aduh. Lihat, pada saat Yesus berdoa, dia berdoa kepada Tuhan Sang Bapa untuk turunnya kerajaan sorga agar kehendak Bapa terlaksana dan untuk datangnya pekerjaan itu. Pada tahap ini, sekarang maksudnya, kerajaan sorga telah turun. Gak boleh lagi punya prinsip, datanglah kerajaanmu, sudah ada di sini. Jadi saudara, harusnya memang gak relevan lagi doa Bapa kami itu, saudara. Maksudnya pada tahap yang dikatakan datanglah kerajaan, itu doanya Tuhan Yesus dulu. Jadi kalau kita masih mengatakan itu, berarti belum datang dia. Kerajaan surga berarti belum datang. Jadi kalau kita sudah mengatakan sekarang Tuhan sudah datang, artinya kerajaan sorga sudah ada di antara kita. Jadi gak boleh lagi kita punya pikiran kita akan menuju sorga. Lah, kerajaan sorga sudah datang di sini. Sekarang adalah membuka mata kita, melihat sorga itu. Jadi kalau teman saya yang di PIU ya, gembala di PIU, tiap kali ngomong terus misalnya tentang ini, tentang wabah inilah, tentang pandemi ini lagi, tentang apa yang dilakukan oleh mereka. Kadang saya jadi jengkel, saudara. Iya, kadang saya ngomong tegas aja gitu. Apain sih? Kamu percaya gak sih Tuhan yang Maha Kuasa? Gitu. Iya. Jadi tadi malam ketika menghadiri Natal itu, saya ketawa aja gitu. Karena rasanya kena prank gitu.
Ternyata 3 serangkai punya visi yang berbeda gitu. Nggak nyangka yang diundang jadi pembicaranya. Waduh. Saya ketawa habis itu. Jadi saya tanya, apa kalian nggak saling bicara siapa yang jadi pembicara di Natal kalian? Enggak katanya, kaget gitu. Tapi yang satunya yang mungkin oke, kaget. Tapi amennya paling kencang. Waktu amennya paling kencang disebutlah dia, oh sahabatku katanya. Wes. Benarlah dia nggak menyebut saya sahabatnya. Dulu memang saya sahabatnya. Tapi puji Tuhan, bukan saya yang disebut sahabatnya. Itu karena Tuhan. Iya, saya renungkan di situ. Aduh. Seolah-olah kayak Tuhan menunjukkan, inilah dia. Tapi walaupun demikian, saudara, ya firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Mau siapapun yang menyampaikannya. Tapi dari situ, saudara, benar-benar melihat bagaimana Tuhan itu nyata. Iya. Dari situ memang kita, walaupun kita bersama-sama, Tuhan telah melakukan pemisahan. Jadi jangan sampai saudara kita yang ada di sini yang sudah bersama-sama dengan Tuhan setiap hari, jangan sampai kita disingkirkan. Bertobat. Iya saudara. Kalau sudah mendengarkan perkataan ini, mesti memandang kepada Tuhan, mesti berdoa sama Tuhan loh. Iya. Karena Tuhan itu nyata jadi ketika saudara mendengarkan perkataan ini, itu artinya Tuhan sangat nyata di sini, gitu loh. Iya. Ketika saya tidak mencari kepentingan saya lagi. Oh, kalau saya mencari kepentingan saya, nggak mungkin saya berani bicara kayak gini. Saya akan tahan-tahan saudara di sana, di sini. Saya akan berkata-kata indah bagi saudara. Kalau saya masih memikirkan diri saya sendiri. Tapi kalau sudah mulai saya memikirkan tentang Tuhan itu, Tuhan yang Maha Kuasa itu, aduh. Disitulah kita benar-benar berhati-hati, saudara. Itu ya. Ingat, kita tidak ada pilihan lain. Tidak ada Tuhan yang lain loh. Nggak ada Tuhan yang lain. Hanya satu Tuhan. Lihat. Agar kehendak Bapa terlaksana dan untuk datangnya pekerjaan itu. Pada tahap ini kerajaan sorga telah turun. Jadi apakah dia masih perlu berdoa? Pekerjaannya adalah mengakhiri zaman. Dan tidak ada zaman baru lagi. Jadi apakah kebutuhan untuk berdoa? Jadi adakah kebutuhan untuk berdoa untuk tahap berikutnya? Kurasa tidak ada. Nah, lihat itu saudara. Kenapa dia pakai kata kurasa? Nah, gitu. Hal itu penting saudara. Itulah dari perspektif dia sebagai manusia. Gitu loh saudara. Benar-benar lihat itu. Jadi begini saudara maksudnya. Ketika misalnya saya menerangkan firman ini saudara ya. Oke, saya kan sebagai manusia.
Oke? Tuhan itu datangkan menjadi manusia. Oke? Jadi ketika Tuhan itu datang ingin menerangkan kepada kita, tentu dia akan pakai diri saya. Tapi waktu dia pakai diri saya, kan itu otoritasnya itu kelihatan, saudara. Jadi ketika saya dipakainya, kalau tidak ada pikiran Kristus dalam pikiran saya itu bisa binasa. Kalau tidak ada takut akan Tuhan dan gentar di sini, saya akan binasa. Kalau Tuhan bukan sudah menebus hidup saya, kalau bukan karena saya percaya itu, kalau saya tidak pegang prinsip, jangan takut Parlin, akulah perisaimu. Itu saya ukir di sini gitu loh. Jadi ketika bicara itu, saudara, ketika saya bicara kepada saudara, itu antara diri saya dengan diri Tuhan itu sendiri, rasanya sulit sekali saya membedakannya. Makanya dia pakai kata kurasa tidak ada. Dia nggak pakai kata pasti tidak ada katanya. Tapi dia pakai kata itu, saudara. Itu sangat penting, saudara. Itulah yang membuat orang seperti saya yang menerangkan itu kepada saudara itu terlindungi. Iya. Artinya begini, saudara, nggak ada yang bisa menerangkan ini kalau tidak mati. Jadi kalau saya masih bisa hidup karena anugerah itu. Iya. Tapi bagi saya, mana lebih baik mati tanpa melihat kedatangan Tuhan atau hidup? Gimana caranya? Dulu saya sangat merindukan Tuhan, saudara. Tuhan yang sejati. Saya muak sekali dengan kemunafikan, saudara. Saya terus mencari Tuhan, terus mencari kebenaran. Gitu. Seumur hidup saya. Tapi ketika terakhir, orang yang harusnya saya andalkan, yaitu guru kita, gitu. Saya katakan sama Tuhan, pelabuhan terakhir saya. Pun saya tidak melihat yang sesungguhnya. Akhirnya dia pun sama, seperti hamba Tuhan yang lain, yang saya andalkan. Iya. Siapa lagi? Siapa lagi yang akan menunjukkan Tuhan itu? Mau saya cari kemana lagi? Apakah saya punya uang banyak pergi kemana-mana untuk mencari Tuhan itu? Untuk mencari kebenaran itu? Gak bisa kan? Apakah saya harus mati tanpa melihat Tuhan? Dan apakah sesudah saya mati, apakah ada kemungkinan pasti saya akan melihat Tuhan yang sejati? Gak mungkin. Itu sebabnya Simeon itu, dia harus menunggu sampai Mesias datang. Dia percaya kepada perkataan roh di dalam dia. Dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Jadi ketika Tuhan sekarang
menampakkan dirinya melalui firman-Nya, saudara. Yang kita dengar setiap hari, yang kita persekutukan. Kalau kita tidak persekutukan ini, kita tidak melihat Tuhan itu, saudara. Tapi kalau tidak ada orang yang berani mati, siapa yang akan melihat Tuhan itu? Iya. Kita semua akan binasa. Iya. Di sini saudara kita mulai melihat apa arti penghakiman dan pengajaran. Ingat saudara, mungkin kata-katanya keras hari ini kita dengarkan. Tapi jangan lupa, Tuhan tetap adalah kasih. Iya. Karena kasihnya lah Dia berbicara seperti ini. Iya. Kalau Dia bilang sama saya, jangan takut. Itu saya pegang teguh, saudara. Iya. Ingat prinsipnya. Dia tidak menghendaki kematian orang fasik. Jadi pada tahap ini, saudara, Tuhan itu benar-benar menampakkan diri yang sesungguhnya kepada kita. Tapi ingat setelah itu, kita mesti ingat, saudara. Walaupun rasanya ketika rasanya kita mendengar, rasanya kita tertuduh, rasanya kita takut gitu. Tapi ingat, saudara, Tuhan itu adalah kasih. Ya. Pandanglah Tuhan. Ada banyak pertentangan dalam penjelasan manusia. Memang semua ini adalah gagasan manusia. Tanpa penelaahan lebih lanjut, engkau semua akan percaya bahwa gagasan itu benar. Tidak tahukah engkau bahwa gagasan 3 dalam 1 Tuhan semacam itu hanyalah gagasan manusia? Dia, saudara ya, ada jarak antara kurasa tidak ada dengan ada banyak ini. Ada maknanya itu, saudara. Kalau hanya satu baris dia gitu, maka tidak ada perbedaan antara di atas dengan di bawah. Jadi dengan ada jarak yang agak jauh itu, saudara, dari kata kurasa tidak ada jarak ke bawah dia. Itu artinya yang di sini dia mulai berbicara mengenai yang semula. Karena kan ini kan sudah di akhirnya. Jadi ada banyak pertentangan dalam penjelasan manusia sekarang ini. Bukan lagi yang ini diceritakan. Bukan lagi yang barusan ini. Tapi yang sedang diceritakan masalah tentang inkarnasi tadi. Tentang 3 dalam 1. Jadi tunggal itu. Gitu ya. Kalau kita belajar Alkitab, saudara, kita nggak ada penjelasan kayak gini. Orang itu saudara bebas comot aja, saudara. Temanya tadi malam misalnya A, bisa dilarikan ke tema Natal itu, tema apa gitu, aduh, itu nggak pas rasanya. Tapi ya salah sendiri. Dia mengundang orang lain, dia yang bikin visi, orang lain yang disuruh bicara, ya nggak bisa lah kan. Dia yang dapat visi misalnya. Tema kita Natal ini gitu. Yang diundang dia orang lain. Ya nggak bisa lah. Ya nggak sesuai dong gitu. Itu kan udah salah kaprah sekali, salah besar sekali. Memang saya sudah nggak mau datang gitu. Tapi karena saya menghormati kemarin, dia bilang, datang ya Pak, karena saya datang di Tanjung Piayu gitu. Dia bilang sama saya, nanti jawabannya yang ada di sini, kelanjutannya ada di sana katanya. Saya pikir dia akan bicara gitu.
Saya lihat temanya pas lagi. Tiba-tiba datang orang lain. Ketua BKAG. Apa tujuannya mengundang itu? Disitulah kelicikan hati manusia yang kita tidak tahu. Ya. Karena kalau sudah pada posisi tertentu, saudara, orang itu merasa dirinya hebat. Saya ingat saya bilang dulu, bukan bapak yang lebih duluan daripada saya pendeta. Iya, enggak ada gentar sama siapapun saya. Iya. Sekalipun hidup saya terpuruk sekalipun, susah makan saya misalnya kayak gitu pun, tapi orang tidak bisa anggap saya rendah. Iya. Karena yang sedang mereka anggap rendah itu Tuhan yang berdaulat atas hidup saya. Iya. Bahkan sekalipun saya tidak punya jemaat sekalipun, saya tidak jadi gembala sekalipun, saudara, tak ada orang yang bisa menganggap saya rendah. Karena saya berharga di hadapan Tuhan. Ya, gak ada orang yang bisa intimidasi saya. Gak ada orang yang bisa takut-takuti saya. Gak ada orang yang bisa bilang, karena saya kamu makan. Gak bisa. Itu prinsip. Tuhan yang kasih saya makan. Jadi saudara sedikit pun gak boleh ya menundukkan diri seperti itu kepada manusia lain. Gak bisa. Saudara punya prinsip, Tuhan yang kasih engkau makan. Walaupun berat keadaan, walaupun umur sudah gak cukup lagi untuk masuk di perusahaan kerja gitu, jangan gentar sedikit pun gitu. Usia kita walaupun jadi nanti kan usia kita ketika kita tambah kan kita akan mengalami kelemahan tubuh. Yang tadinya anak kita kasih makan, nanti seolah-olah mereka yang akan kasih kita makan. Bukan. Jangan punya prinsip kayak gitu. Tuhan yang pelihara kita sampai masa putih rambut kita semuanya. Dia tetap gendong kita. Itu yang membuat kita bisa menjalani perjalanan hidup kita. Orang-orang akan mati, saudara. Saudara pikir kalau terjadi perang nuklir, hanya berapa yang tertinggal? Iya, jangankan itu, saudara. Dengan yang kemarin aja, dengan masalah si vaksin itu, orang kan tidak tahu. Banyak mati tiba-tiba. Iya. Tetapi kalau Tuhan telah katakan kita itu termasuk orang-orang yang hidup, itu firman Tuhan. Itu gak bisa dilawan. Kalau Tuhan masih kasih panjang umur mertua saya, Tuhan kasih panjang umur mertua saya. Iya. Adik ipar saya yang sampai lumpuh gitu, hanya terbaring saja, perpanjang, dia bisa nikah. Dan kalau Tuhan tetapkan adik saya itu akan punya keturunan, dia pun akan punya keturunan. Ya. Ya karena
itu firman Tuhan. Seperti itulah kita hidup, saudara. Kita sedang diajar hidup karena perkataan Tuhan. Jadi mari renungkan setiap perkataan-perkataan Tuhan, saudara. Yang saudara dengarkan setiap hari. Bangkitlah. Jangan lagi bebal gitu. Bertobat gitu. Jangan pakai cara-cara lama lagi. Berubah gitu. Jangan pelit. Belajar berterima kasih untuk hal-hal kecil yang diberikan orang lain kepadamu. Ucapkan terima kasih. Jangan sombong. Iya. Kalau kita masih hidup, kalau kita diberikan kesempatan hidup, bayangkan orang yang tidak pakaian pesta itu diusir. Iya. Udah ditanya, nggak jawab. Yang tanya itu pencipta. Kalau dia bilang pakai pakaian pesta, pakai pakaian pesta. Kalau dia bilang jangan bersungut-sungut, jangan bersungut-sungut. Gitu loh saudara. Kalau dia bilang bersukacita, bersukacitalah. Jangan bilang oh sakit. Keras terhadap tubuh. Bangkit dari keadaan. Haleluya. Baik. Selesaikan. Ada banyak pertentangan. Jadi sekarang sudah ganti topik ya. Dia kembali ke awal. Karena kan dia mau akhiri sini ya. Ini kan satu halaman lagi ya. Dua halaman lagi malah. Kok nggak lewat-lewat kita ini. Ada banyak pertentangan dalam penjelasan manusia. Memang semua ini adalah gagasan manusia. Yang tadi saudara, Tritunggal. Ya. Tanpa penelaahan lebih lanjut, engkau semua akan percaya bahwa gagasan itu benar. Tidak tahukah engkau bahwa gagasan 3 dalam 1 Tuhan semacam itu hanyalah gagasan manusia? Ya, gitu ya. Tidak ada pengetahuan manusia yang lengkap dan menyeluruh. Jadi saudara, belakangan ini saudara ada muncul beberapa pendeta-pendeta yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Iya, saya itu rasanya marah sekali saudara. Itu orang-orang pintar itu saudara yang ngomong itu. Orang-orang hebat itu. Ahli teologi yang ngomong itu. Dan sudah banyak pengikutnya itu saudara. Orang-orang kita yang di sini pindah ke situ loh saudara. Iya. Yang ngomong berkemas-kemas itu. Jadi yang mau dijumpai dia itu Yahweh. Jadi Yesus itu hanya teladan katanya. Bah, itu asli antikris loh saudara. Kalau sudah kayak gitu, itu roh antikris asli kayak gitu. Jadi walaupun nampaknya baik gitu, dia masih menyandang gelar pendeta, itu roh antikris. Kalau sudah ada dengar yang gitu-gitu, gitu ya, sudah, jangan percaya lagi sama orang pintar, ya. Itu sangat fatal sekali. Itu kayak menganggap apa yang dilakukan oleh Allah itu benar-benar menjadi manusia. Kayak tidak ada, bayangin. Itu saya itu ketika mendengar itu saudara ya, ada beberapa lagi yang lain gitu ya, sampai mengatakan seperti itu.
Oh, Yesus itu dimulai dikatakan dia disebut Tuhan itu ketika ada konsili di apa gitu. Yesus gak pernah bilang dia itu Tuhan. Terus kenapa dia bilang aku dan Bapa satu? Ya kan? Itu benar-benar saudara itu saya itu rasanya. Jadi jangan dianggap karena Tuhan itu tidak datang-datang gitu kan. Lalu mereka bebas bicara kayak gitu. Sekarang ini Tuhan sudah datang. Itu menghujat langsung loh. Itu orang yang gak sadar kalau gagasannya liar. Itu tidak takut akan Tuhan loh saudara. Udah ngomong kayak gitu. Kalau Yesus itu cuma teladan. Yesus itu Tuhan. Tuhan itu sendiri. Jadi kalau ada yang ngomong kayak gitu, udah. Engkau mesti strictly dengan itu. Dari situ saudara, dari perkataan itu, disitulah kita benar-benar saudara melihat perbedaan. Itu seolah menyangkal semua saudara pekerjaan itu. Itu seolah-olah merubuhkan bangunan yang telah Tuhan buat. Iya. Fatal sekali saudara. Kalau punya prinsip seperti itu saudara. Iya. Kalau sampai keluar perkataan-perkataan seperti itu. Lihat ya. Selalu ada ketidakmurnian dan manusia memiliki terlalu banyak gagasan. Ini yang saya bilang saudara. Gagasan dia. Ya. Makanya saudara, dari sejak awal kita itu dilatih saudara. Dulu kita ketika guru kita, dia ngajar kita, dia latih kita. Untuk selalu mencari Tuhan. Dia latih kita saudara. Dan kita harus pertahankan itu saudara. Hidup bergantung kepada Tuhan. Iya. Kita diajar untuk terus berdoa. Apa yang kita doakan. Supaya kita tidak ditipu oleh gagasan kita sendiri. Ya saudara. Makanya saudara kadang-kadang saudara ketika saya sudah bicara ngajar kayak gini kepada saudara ya. Saya itu sebetulnya diliputi kegentaran. Karena gini saudara. Kadang-kadang ya saudara. Firman Tuhan itu mengorek siapa diri kita. Semua di sini. Tapi apakah kita mau mundur ke belakang? Apakah gak berharga seluruh penderitaan yang kita alami sampai dengan hari ini? Mau mundurkah kita ke belakang? Sia-siakah pekerjaan Tuhan selama ini? Sia-siakah kesabaran Tuhan terhadap kita semua di sini?
Ada terlalu banyak. Oh ya. Ini menunjukkan bahwa makhluk ciptaan sama sekali tidak bisa menjelaskan pekerjaan Tuhan. Ada terlalu banyak hal dalam pikiran manusia. Semua berasal dari logika dan pemikiran yang bertentangan dengan kebenaran. Saudara, dari sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana awal mula falsafah, filsafat, ajaran turun-temurun. Sudah dijelaskan bagaimana hal-hal ini merusak, saudara. Iya. Jadi sekarang ini waktunya Tuhan itu menjelaskan akar permasalahannya di mana. Di sinilah kita diterangkan, saudara. Di sinilah baru kita mengerti, oh ini artinya kita ini diajar Dia. Dapatkah logikamu benar-benar membedah pekerjaan Tuhan? Bisakah engkau mendapatkan wawasan mengenai semua pekerjaan Yahweh? Apakah engkau sebagai manusia yang dapat memahami semua itu? Atau apakah Tuhan itu sendiri yang mampu melihat kekekalan hingga kekekalan? Ya harus Tuhan lah gitu. Mana bisa kita? Mana bisa manusia? Benar-benar loh, saudara. Kalau bukan, saudara, yang dibilang ini anak laki-laki yang diajarkan, yang dilahirkan perempuan itu, saudara. Aduh, saya nggak tahu, saudara. Siapa yang bisa menerangkan kepada kita? Mau kita tunggu siapa lagi, saudara? Ya, tapi syukur kepada Tuhan, saudara. Dengan kesabarannya, dengan ketekunannya Tuhan itu, saudara. Apakah engkau yang dapat melihat dari kekekalan sejak dahulu hingga mana dia? Hingga kekekalan yang akan datang? Atau apakah Tuhan yang dapat melakukannya? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana engkau layak menjelaskan Tuhan? Atas dasar apa penjelasanmu? Apakah engkau Tuhan? Langit dan bumi dan segala sesuatu di dalamnya diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Bukan engkau yang melakukan ini. Jadi mengapa engkau memberikan penjelasan yang salah? Sekarang, apakah engkau terus percaya kepada 3 dalam 1 Tuhan? Apakah engkau tidak berpikir bahwa hal itu terlalu memberatkan? Sebaiknya engkau percaya kepada 1 Tuhan, bukan kepada 3 Tuhan. Sebaiknya engkau memikirkan hal yang ringan, karena beban Tuhan itu ringan. Mana dia? Baik, gitu kan, saudara. Kita sudah menyelesaikan tentang 3 dalam 1. Gitu ya. Nah, sekarang saudara mulai terima kebenaran. Sebetulnya itu gagasan manusia. Yang benar seperti yang Yesus katakan, hanya ada 1 Tuhan. Amin. Tapi jangan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Kalau banyak orang mengatakan, Allah kita yang benar itu Elohim namanya katanya. Itu salah besar. Yesus itu Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan itu sendiri. Roh Kudus Tuhan itu sendiri. Bapa itu Tuhan itu sendiri. Makanya nanti Tuhan itu hanya akan disebut sebagai pencipta. Gitu ya. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus bawa kami, menjelaskan kepada kami. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.